Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan bercerita tentang legenda Sungai Batalubuh di Kabupaten Rokan-Hulu, Provinsi Riau. Menurut cerita, dahulu kala di tepi Sungai Batalubuh ada sebuah perkampungan penduduk. Di kampung itu hiduplah sepasang suami istri. Kedua suami istri itu hidup serba berkecukupan. Mereka mempunyai ladang yang luas, tempat dia berusaha. Namun selama beberapa tahun perkawinan mereka belum juga mempunyai seorang anak. Keduanya selalu berdoa dan berusaha agar Maha Kuasa mengaruniai anak sebagai penerus keturunan. Singkat cerita, alhamdulillah akhirnya dikabulkan Tuhan doanya. Kedua insan itu larut dalam kebahagiaan yang mereka dapatkan. Hari berganti hari, bulan berganti bulan, suami istri itu menantikan kehadiran anak pertamanya. Pada suatu malam, pada suatu malam, si suami bertanya kepada bayi yang ada dalam kandungan istrinya, "Kelak kalau kamu sudah besar, siapa yang akan menjadi istrimu?" Anak dalam kandungan itu menjawab, "Ibuku." Mendengar hal itu, si suami heran, dan begitu juga si istri. Si suami merasa penasaran, lalu bertanya lagi, "Kelak kalau kamu sudah besar, siapa yang menjadi istrimu?" Anak dalam kandungan itu tetap menjawab, "Ibuku." Sampai yang ketiga kalinya, jawaban yang di dalam kandungan itu tetap menjawab sama. Kedua suami istri itu jadi gelisah dan tidak percaya pada apa yang baru mereka alami. Keduanya tidak bisa tidur. Hati mereka dibalut dengan kegelisahan. Selama ini mereka mengharapkan kehadiran seorang anak dalam kehidupan mereka, anak yang akan meneruskan keturunan mereka. Dalam suasana penuh gelisah itu, si istri berkata, "Mungkin ini sudah menjadi suratan takdir kita." Si suami memandang istrinya dengan tatapan lekat dan tidak sepatah kata pun keluar dari mulutnya. Ia merasa mulutnya terkuncing. Perlahan air mata mengalir dari sudut matanya. Tanpa disadari, makin lama air mata itu makin deras. Bagaikan air yang mengalir deras. Kedua insan itu termenung dengan perasaan yang mengharu biru dan segundah luka yang membongkah di hati. Si istri bertanya, "Kalau anak dalam kandungan ini lahir, apa rencana kita?" Mendengar pertanyaan itu, lalu si suami jawab dengan penuh pertimbangan, "Rencananya anak lubuh ini akan kuhanyutkan ke sungai di belakang rumah kita. Biarlah kita tidak punya anak daripada punya anak tapi membuat malu." Setelah 9 bulan berlalu, hari kelahiran bayi itu pun tiba. Namun kedua suami istri itu tidak menyambut kelahiran anaknya dengan bahagia seperti pasangan umumnya yang mendambakan anak. Penduduk kampung banyak yang berdatangan. Mereka ikut bahagia mendengar kelahiran bayi itu. Mereka mengira dengan kelahiran bayi itu akan memberi kebahagiaan pula pada keduanya. Karena selama ini mereka belum dikaruniai
seorang anak oleh Yang Maha Kuasa. Penduduk kampung memberikan ucapan selamat kepada kedua suami istri itu. Selamat ya, sekarang kalian sudah mempunyai anak. Kami pun rasanya bahagia dengan kelahiran anak pertama mereka. Salah seorang penduduk merasa heran melihat keduanya menangis. Terseduh-seduh penduduk berkata, "Bagaimana kalian ini? Anak kalian sudah lahir, tapi kalian sepertinya tidak bahagia." Keduanya saling pandang, ingin rasanya mereka menceritakan kegelisahan yang mereka alami. Tapi keduanya tidak berani. Lalu penduduk itu bertanya lagi, "Sebenarnya apa yang terjadi dengan kalian?" Dengan perasaan sedih, sang suami menceritakan hal ihwal yang sebenarnya terjadi. Mendengar itu, penduduk kampung terkejut. Semuanya saling bertanya. Suasana di rumah itu riuh dengan suara penduduk seperti mengiringi luka di hati kedua suami istri itu. Setelah anak itu berumur seminggu, anak lubuh itu dihanyutkan ke sungai. Anak pertama yang diharapkan untuk meneruskan keturunan, anak pertama yang akan mewariskan harta benda mereka. Namun takdir Tuhan berkata lain. Buah hati yang mereka harapkan selama ini harus dibuang karena mereka tidak ingin menanggung malu. Keduanya menangis melihat anaknya yang kian lama kian jauh. Terbang arus sungai, kini anak itu telah hilang dari pandangan mereka. Namun keduanya tetap berdiri dengan mata tertuju ke arah hilir sungai. Hati mereka digelayati kegundahan yang mengiris hati, luka yang begitu dalam dan mungkin tidak akan terobati. Mereka telah kejadian itu, maka setelah kejadian itu, penduduk kampung menamai sungai yang mengalir di kampung mereka dengan sebutan Batang Lubuh. Berarti sungai tempat hanyutnya orang kotor, orang yang berbuat kotor. Konon kabarnya anak itu terdampar di suatu kampung. Kemudian ada sebuah keluarga yang sudi memungut dan mengangkatnya sebagai anak. Setelah dewasa, anak itu pergi merantau. Lama sudah anak itu berjalan, maka sampailah ia pada suatu kampung. Dia singgah dan bermalam di salah satu rumah penduduk. Ternyata rumah yang disinggahnya itu adalah rumah kedua orang tuanya. Dia tinggal di sana untuk beberapa bulan. Pada suatu malam, anak itu disuruh menunggu ladang. Si bapak ingin mencoba kepatuhan si anak. Apakah si anak itu betul-betul menunggu ladang atau tidak? Si bapak mematahkan tembok yang ada di belakang rumah. Mendengar hal itu, si anak mendengar hal itu, si anak mengambil tombak dan melemparkan ke arah si bapak. Tombak itu menancap tepat di dada si bapak. Akhirnya si bapak meninggal dunia. Setelah peristiwa itu, si anak menikahi istri si bapak yang sebenarnya adalah ibunya sendiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.